Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang diambil dari 2 Korintus pasal 5 ayat yang 11 hingga 21. Namun kita akan fokus dengan ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Bacaan diambil dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai 12. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini, kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batiniah. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang tadi telah kita renungkan bersama. Bapak Ibu Saudara sekalian, banyak hal, banyak motivasi yang salah ketika orang melakukan sesuatu, mungkin untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan kedudukan, untuk mendapatkan materi, dan lain sebagainya. Namun pada nas Alkitab yang kita baca pada pagi hari ini, di mana motivasi Rasul Paulus hanya ada 2 yang akan kita pelajari ketika dia melayani Tuhan. Apa saja itu? Yang pertama yang saya dapati Bapak Ibu Saudara sekalian ialah takut akan Tuhan. Dalam ayat 12 dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan Rasul Paulus bukan untuk memuji dirinya sendiri, melainkan agar jemaat mendapatkan suatu bahan dalam menjawab guru-guru palsu yang memegahkan diri. Mengapa Rasul Paulus memiliki motivasi melayani dengan membuang kepentingannya sendiri? Karena ia takut akan Tuhan. Ia hormat kepada Allah. Oleh karena itu ia bercermin kepada Kristus dan bukan kepada dirinya lagi. Di ayat yang ke-15. Bahwa Kristus sendiri telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Dia, untuk Kristus yang telah mati. Demikianlah orang percaya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bercermin bukan lagi melihat diri sendiri, melainkan melihat Allah yang ada dalam diri setiap orang percaya. Oleh sebab itu benarlah nas Alkitab yang berkata bahwa hidup kita bukan milik kita pribadi, melainkan milik Allah. Motivasi seperti inilah yang seharusnya berkobar-kobar di dalam hati setiap orang percaya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya dapati adalah kasih Kristus yang menguasai dia. Kasih Kristus yang menguasai Rasul Paulus. Yang dimaksud Rasul Paulus di sini bukan kasihnya kepada Kristus, melainkan pergumulan akan kasih Kristus yang rela mati untuk mencari dan menyelamatkan yang terhilang, agar orang-orang yang berdosa diperdamaikan dengan Allah menjadi ciptaan yang baru. Apa sih maksudnya? Kasih Kristus itulah yang mendorong Rasul Paulus untuk melayani, bukan sekedar kisah yang menginspirasi isi kepalanya, melainkan suatu fakta yang terjadi dalam hidupnya, bahwa ia memiliki pengalaman bersama dengan Tuhan. Jadi ayat ini ingin menegaskan bahwa bukan sekedar peristiwa masa lalu ketika Rasul Paulus diselamatkan, melainkan pergumulan pribadinya hari lepas hari, pengalaman pribadinya hari demi hari bersama-sama dengan Tuhan. Itulah yang menguasai dirinya sehingga dia memotivasi dirinya untuk melayani Tuhan. Kalau begitu bagaimana kuncinya, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kuncinya ialah mari kita membuang segala ego yang menguasai diri dan mengarahkan pandangan hati dan iman kita yang hanya tertuju pada Kristus yang telah terlebih dahulu mengasihi kita. Demikian Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Ajari kami Tuhan, agar kami membuang segala ego dalam hati kami. Kami memiliki hati yang takut akan Tuhan. Dan biarlah kasih Kristus itu, pengalaman bersama dengan Tuhan itu yang menguasai kami, untuk kami boleh hidup dan tetap melayani Tuhan. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.